Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Kurtubi Bukhori dengan NIM 10404240112. Di sini saya akan membawakan presentasi dengan judul pentingnya personal branding dalam eh, topik ini saya pilih karena personal branding menjadi keterampilan penting yang memengaruhi perkembangan karir kita di masa depan. Oke, kita lanjut. Pendahuluan. Dan sebelum masuk ke materi utama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kenapa personal branding itu penting. Karena saat ini persaingan di dunia kerja semakin ketat. Banyak orang memiliki kemampuan yang sama, tetapi yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka membangun citra diri. Karena itu, personal branding menjadi hal penting untuk dipahami dan dikelola sejak dini. Sedangkan pengertian dari personal branding sendiri adalah eh, cara seseorang membangun citra diri yang unik dan berharga di era persaingan ketat. Personal branding juga menjadi kunci untuk membedakan diri dari orang lain. Topik ini penting karena berdampak langsung pada peluang karir dan networking dan profesional. Eh, Kemudian di sini ada mengapa topik ini penting. Topik ini penting karena perusahaan sekarang tidak hanya menilai kemampuan teknis saja, eh, tetapi juga bagaimana seorang menampilkan dirinya. Eh, Banyak perusahaan menilai siapa diri Anda sebelum melihat apa kemampuan Anda. Kemudian, personal branding membantu memperkuat kepercayaan, kredibilitas, dan identitas profesional. Jadi, personal branding bukan lagi pilihan, tetapi kemudian di sini ada manfaat personal branding. Yang pertama ada meningkatkan visibilitas eh, agar lebih mudah dikenal dan diingat, dan membuka peluang karir, menarik perusahaan atau klien. Kemudian yang ketiga ada membangun kepercayaan eh, yang membuat kredibilitas menjadi lebih kuat. Kemudian ada mengontrol narasi diri, eh, mengontrol narasi diri Anda yang menentukan bagaimana orang lain melihat Anda. Kemudian di sini ada contoh personal branding. Untuk membangun personal branding, kita bisa memulai dari hal sederhana, misalnya aktif berbagai konten edukatif di media sosial, kemudian memiliki portofolio profesional seperti CV eh, dan LinkedIn, kemudian yang tertentu, dan yang terakhir konsisten dalam gaya komunikasi dan penampilan. Kemudian di sini ada studi kasus singkat yang saya pilih tentang Bill karena eh, branding dirinya sangat kuat sebagai inovator, pemimpin teknologi dan filantropis. Meski dia memiliki sebagai inovator, filantropis dan pemimpin teknologi, eh, dia tetap brandingannya tetap konsisten, sederhana, intelektual, dan visioner. Kemudian dia juga menjadi contoh bagaimana citra diri dapat memperkuat pengaruh global. Di sini ada strategi membangun personal branding. Yang pertama, untuk membangun personal branding, eh, kamu harus mengenali diri kamu sendiri, seperti nilai, keahlian, kepribadian. Kemudian, tentukan pesan utama apa yang ingin orang ingat, apa yang ingin orang ingat tentang Anda. Dan perkuat kehadiran.
hal seperti LinkedIn, portofolio, konten, dan lain-lain. Kemudian kamu juga harus membangun networking, kemudian tunjukkan konsistensi dalam perilaku dan penampilan. Selanjutnya ada tantangan personal branding. Eh, Tentu saja ada beberapa tantangan dalam membangun personal branding. Yang paling utama adalah konsistensi. Branding tidak dibangun dalam satu hari, tapi melalui proses yang panjang. Selain itu, dibuktikan juga usaha untuk menjaga citra diri agar tetap sesuai dengan nilai yang ingin kita tunjukkan. Namun, jika dilakukan dengan benar, hasilnya akan sangat sepadan. Eh, Kemudian juga risikonya eh, risiko misrepresentasi jika tidak dikelola. Jadi kesimpulan dari presentasi saya adalah personal branding bukan sekedar tren, tetapi investasi karir jangka panjang. Setiap orang memiliki nilai jual yang bisa dikembangkan, bangun, rawat, dan komunikasikan dengan efektif. Eh, Makasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.